Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai dampak konsolidasi perbankan terhadap perbankan di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Hajar Bahrunada NIM 61, yang kedua Diana Rahmatika Anggraini NIM 71, yang ketiga Salsa Sabila Rohma NIM 74, dan yang terakhir saya sendiri Putri Andriani Garingging NIM 97. Kebijakan konsolidasi perbankan merupakan salah satu opsi kebijakan yang diambil regulator untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan. Seringkali, kebijakan konsolidasi perbankan ini dilaksanakan setelah terjadi financial crisis atau krisis keuangan. Rangkaian kebijakan konsolidasi yang dikeluarkan oleh BI ataupun Bank Indonesia dan selanjutnya oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK dalam bentuk pengaturan modal minimum, pembatasan kepemilikan asing, dan kepemilikan tunggal atau single presence policy. Sebagai hasilnya, sektor perbankan secara konsisten semakin terkonsolidasi dan terkonsentrasi mulai dari 239 bank pada tahun 196 menjadi 151 bank pada tahun 2000, sehingga terus menyusut hingga menjadi 110 bank pada tahun 2020. Untuk memperkuat kapabilitas dan daya saing industri, Perbankan Indonesia (OJK) menerbitkan kebijakan terbaru untuk memperkuat permodalan dan mendorong konsolidasi perbankan melalui POJK nomor 12/POJK/2020 tentang konsolidasi bank umum. POJK ini merupakan bagian dari upaya penguatan struktur ketahanan dan daya saing industri perbankan yang pada akhirnya turut mendukung stabilitas dan pertumbuhan nasional. Di samping itu, POJK ini juga bertujuan untuk mendorong industri perbankan menjadi lebih efisien melalui peningkatan skala ekonomi atau economy of scale. Nah, perubahan struktur di dunia, khususnya di Indonesia itu terjadi sejak GFC, seperti inovasi dan teknologi, penetrasi bank asing, integrasi dan liberalisasi pasar regional atau yang sering disebut Qualified Association of Southeast Asian Nation Bank (QAB) di tahun 2025. Perubahan tersebut itu dapat mengubah ekosistem persaingan industri perbankan dari domestik menjadi regional dan mendorong urgensi penguatan sektor perbankan Indonesia sehingga memiliki tingkat daya saing yang setara dengan negara-negara lain di ASEAN. Namun demikian, dalam hal kapabilitas dan daya saing, kondisi industri perbankan itu saat ini relatif lebih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Dalam hal kapabilitas, berdasarkan S&P Global, hanya DBS, OCBC, UOB, dan Maybank yang termasuk dalam daftar 50 bank dengan aset terbesar di kawasan Asia Pasifik. Sedangkan dari sisi persaingan, indeks Lehman rata-rata Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand masing-masing itu sebesar 0,25, 0,14, 0,23, dan 0,22, yang mencerminkan industri perbankan Indonesia kurang kompetitif dibandingkan industri perbankan negara ASEAN lainnya. Konsolidasi perbankan itu merupakan isu yang relevan, terutama dengan adanya pandemi COVID-19 juga menuntut perbankan beradaptasi dengan kondisi new normal pasca COVID-19. Antara lain itu melalui akselerasi teknologi dan perbankan, terutama dalam hal interaksi dengan nasabah yang pada akhirnya itu mendorong potensi perdebatan yang relevan mengenai studi terkait dampak konsolidasi perbankan belum konklusif, terutama karena kebijakan konsolidasi itu memberikan dampak yang beragam di berbagai ekonomi. Nah, beberapa studi telah menganalisis mengenai bagaimana ketepatan strategi konsolidasi itu memiliki pengaruh terhadap kinerja bank pasca konsolidasi. Di antaranya itu ada analisis kasus kinerja pasca konsolidasi bank-bank Uni Eropa yang berbeda dengan tergantung pada strategi bisnisnya. Dampak konsolidasi terhadap tingkat
stabilitas itu, bank-bank di Italia dan stabilitas keuangan memiliki hasil yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya yaitu 4 skenario konsolidasi. Jadi dalam skenario ini ada 4, yaitu skenario A, B, C, dan D. Kemudian ada bank berdasarkan badan usaha. Bank berdasarkan badan usaha itu ada 4, yaitu BPD, Bank Pembangunan Daerah, Bank Umum Komersial, BPD Syariah, dan Bank Umum Syariah. Yang pertama yaitu pada skenario A, Bank Pembangunan Daerah atau BPD, Bank Umum Komersial, BPD Syariah, dan Bank Umum Syariah itu tidak ada merger, namun terdapat penambahan modal sampai dengan 3 triliun rupiah. Kemudian pada skenario B dan C itu sama, yaitu sama pada BPD, yaitu merger menjadi beberapa bank sesuai dengan letak geografis. Kemudian pada skenario B dan C Bank Umum Komersial itu merger berdasarkan model bisnis, kepemilikan bank, dan letak geografis. Kemudian pada BPD Syariah dan Bank Umum Syariah itu sama dalam skenario B dan skenario C-nya, yaitu merger menjadi satu bank. Pada skenario D itu pada Bank Pembangunan Daerah atau BPD, Bank Umum Komersial, BPD Syariah, dan Bank Umum Syariah itu pembentukan kelompok usaha bank. Kemudian BUMN Syariah itu ada 3, di mana Bank Syariah Indonesia terdiri dari 3, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. Kemudian ada juga total bank. Total bank pada skenario A itu ada 107 bank, kemudian pada skenario B ada 63 bank, kemudian skenario C ada 55 bank, dan pada skenario D ada 60 bank. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel di atas. Selanjutnya ada pun pertimbangan yang lebih detail untuk memilih skenario atau terkait pemilihan setiap skenarionya, yaitu yang pertama pada skenario A, di mana menggambarkan kondisi setiap bank dapat memenuhi ketentuan modal inti minimum sebesar 3 triliun rupiah dari sumber internal, yaitu pemilik bank atau penambahan modal dari parent company atau bagi bank asing KJBA. Pada skenario ini tidak terdapat perubahan karakter data secara signifikan karena tidak ada skenario merger maupun akuisisi yang terjadi, sehingga jumlah bank tetap sama dengan jumlah bank pada saat cut off kajian atau 2021 Q1, yaitu berjumlah 107 bank. Kemudian yang kedua yaitu skenario B, di mana pada skenario B itu BPD digabungkan berdasarkan letak geografis dan model bisnisnya. Sebagai contoh, BPD di wilayah Indonesia Timur akan digabungkan menjadi satu atau dimerger menjadi satu menjadi BPD Indonesia Timur. Kemudian di wilayah Sumatera bagian utara akan digabung menjadi satu BPD. Sementara itu BPD Syariah akan digabung menjadi satu BPD Syariah dengan pertimbangan kesamaan model bisnis. Yang ketiga yaitu pada skenario C. Pada skenario C ini yaitu akan menggabungkan seluruh BPD menjadi satu bank BPD Holding Nasional. Kondisi ini akan menghilangkan kendala market power dalam hal penyaluran kredit dan juga dari pangsa kredit. Selanjutnya, skenario ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan bank dan juga kekuatan akses keuangan BPD nasional tersebut, di mana setiap wilayah akan memiliki kantor cabang yang akan menjadi koordinator di wilayah tersebut. Dan terakhir yaitu skenario keempat atau skenario D, merupakan skenario pembentukan kelompok bank usaha dengan menentukan 15 bank yang memiliki aset besar dan tingkat kesehatan yang baik untuk menjadi induk perusahaan bagi beberapa bank yang belum memenuhi kewajiban modal inti minimum. Pembentukan KUB ini juga dilakukan berdasarkan karakter atau model bisnis, kinerja, kepemilikan, dan asesmen surveillance mikroprudensial. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu dampak konsolidasi perbankan terhadap ketahanan perbankan Indonesia. Nah, yang pertama adalah dampak terhadap keuangan.
Penerapan keempat skenario berpotensi mengubah karakter dari individu bank. Nah, perubahan tersebut terlihat pada data kinerja perbankan. Nah, secara umum, dengan menerapkan keempat skenario, kondisi permodalan bank pada skenario B, skenario C, dan pada skenario D menunjukkan peningkatan. Nah, kondisi perbankan meningkatkan ketahanan permodalan bank, baik pada skenario B atau PBD regional, skenario C pada PBD holding nasional, maupun skenario D pada pendekatan KUB. Nah, dengan konsolidasi pada skenario B dan C tersebut menunjukkan kondisi ketahanan permodalan membaik. Meskipun demikian, efisiensi bank yang relatif membaik hanya ditemukan pada skenario C. Nah, untuk dampak yang kedua yaitu dampak terhadap resiko kredit. Implementasi keempat skenario akan menyebabkan perubahan karakteristik pembiayaan bermasalah, khususnya non-performing loan atau NPL pada perbankan di Indonesia. Perubahan karakteristik risiko kredit ini disebabkan oleh proses penggabungan portofolio dari bank-bank pembentuk dengan bank terkonsolidasi tersebut. Sebagai gambaran, NPL dari bank 1, 2, dan 3 diambil alih oleh Bank X sebagai bank yang mengakuisisi. Untuk mengetahui perubahan karakteristik risiko kredit, dapat membandingkan kondisi rata-rata industri dari keempat skenario sebagaimana secara umum menggambarkan skenario B, C, dan D memiliki potensi risiko kredit yang meningkat jika dibandingkan dengan skenario A. Perubahan karakteristik risiko kredit keempat bank akan memiliki dampak terhadap kondisi permodalan. Saat terjadi kondisi stres, terdapat kemungkinan risiko kredit ini mengharuskan bank untuk melakukan write-off atau yang dapat menyebabkan turunnya modal bank. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga adalah dampak terhadap karakter interkoneksi antar bank. Keterkaitan antar bank juga merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan konsolidasi perbankan. Semakin sedikit jumlah bank, keterkaitan antar bank akan semakin besar. Keterkaitan antar bank dipengaruhi oleh portofolio penempatan antar bank dari masing-masing individu bank. Nah, pada saat ini, kondisi keterkaitan perbankan Indonesia sangat tinggi. Dalam hal penempatan antar bank, semakin terkoneksi bank akan semakin baik, di mana bank dapat memiliki akses pendanaan dengan lebih baik, khususnya pendanaan jangka pendek. Namun di sisi lain, semakin terkoneksi bank dengan bank lainnya dapat meningkatkan potensi contagion risk karena kegagalan suatu bank juga dapat mempengaruhi kondisi bank lain. Gagalnya suatu bank akan dapat berdampak tidak bisa dipenuhinya kewajiban bank tersebut terhadap bank lain yang terkait. Jika dampak kegagalan tersebut menyebabkan kegagalan bank terkait, maka akan timbul chain of default dari kegagalan keterkaitan tersebut atau yang bisa kita kenal dengan contagion risk. Selain itu, contagion risk menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan untuk otoritas penjamin simpanan dan resolusi dalam menentukan opsi resolusi bank ketika terjadi kegagalan bank. Yang keempat, ini terkait dampak terhadap komposisi simpanan. Berdasarkan perbandingan komposisi simpanan antara skenario yang tidak melakukan konsolidasi bank seperti skenario A dengan skenario yang melakukan konsolidasi antar bank, yakni menerapkan skenario B, C, dan D, akan ditemukan beberapa perubahan komposisi simpanan, terutama terkait dengan adanya penambahan dana murah pada bank hasil konsolidasi tersebut. Selain itu, hal ini terlihat dari penambahan komposisi giro maupun tabungan pada
ketiga skenario tersebut. Ketiga skenario tersebut yakni skenario B, C, maupun D. Terhadap skenario A yang digunakan sebagai pembandingnya, di mana jumlah bank tetap sama, hanya saja modal inti dari bank tersebut yang mengalami peningkatan. Selanjutnya, yang kelima yakni terkait dampak terhadap permodalan industri perbankan. Secara rataan industri, implementasi keempat skenario tersebut, yakni skenario A, B, C, maupun D, akan menyebabkan perubahan karakteristik pada pembiayaan yang bermasalah, khususnya pada pelayanan non-performing loan atau NPL pada industri perbankan. Dengan adanya konsolidasi atau merger yang dilakukan, bank akan memiliki jumlah non-performing loan yang cenderung meningkat. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya penjumlahan portofolio kredit dari bank yang diakuisisi. Misalnya, ketika non-performing loan dari bank 1, 2, maupun 3 diambil alih oleh bank X sebagai bank yang mengakuisisi ketiga bank tersebut. Selain itu, seiring dengan adanya peningkatan portofolio kredit, kondisi permodalan bank akan terkonsolidasi semakin meningkat. Dengan menggunakan pendekatan Simplified ST, kondisi ketahanan perbankan akan diuji terhadap peningkatan risiko kredit. Selanjutnya, yang keenam yakni terkait dampak terhadap simpanan dijamin maupun tidak dijamin. Selain dapat mendorong perbankan, khususnya bank yang memiliki skala lebih kecil untuk memperbesar komposisi dana murahnya, hasil dari analisis skenario, apabila konsolidasi perbankan dijalankan juga menunjukkan terdapat kemungkinan komposisi simpanan yang dijamin oleh bank-bank yang dikonsolidasi akan semakin bertambah. Tentu hal ini akan berdampak kepada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan tersebut, sehingga turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan perbankan. Serta skenario konsolidasi yang paling efektif adalah ketika konsolidasi perbankan tersebut menggunakan skenario D, yakni kelompok usaha bank, di mana dalam prosesnya bank-bank kecil tersebut akan bergabung menjadi anak perusahaan oleh bank induk perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga perubahan komposisi simpanan ini tentu akan berpengaruh terhadap struktur funding perbankan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.